Salim Al-Idrus. Dalam kajian kita ilmu fikih, kita membahas tentang masalah darah wanita, bahwa ada 3 darah yang keluar dari farji wanita, yaitu yang pertama adalah damul haid, yang kedua adalah wan nifas, dan yang ketiga adalah istihadah. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Darah haid yaitu darah yang keluar dari farji wanita dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan. Ya. Dari darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan melahirkan atau dalam keadaan istihadah. Ya, itu darah haid. Sedangkan darah nifas itu darah yang keluar disebabkan melahirkan. Ya, itu darah nifas. Kemudian darah istihadah itu darah yang keluar bukan karena haid dan bukan karena nifas, yakni darah penyakit. Ya, darah istihadah itu adalah darah penyakit, ya, bukan karena haid dan juga bukan karena nifas. Kemudian nifas itu paling sedikit itu berapa hari? Ya, nifas itu paling sedikit sehari semalam. Ya. Namun paling banyak itu 15 hari, namun kebiasaannya itu 60 hari. Ya. Itu darah haid, ini darah haid bukan darah nifas. Darah nifas, darah haid itu kebiasaannya ada yang sehari semalam, ada yang 15 hari, ada yang 7 hari. Ya, ini jadi kalau haid itu ada yang sehari semalam, wanita haid itu ada yang sehari semalam, cuman haidnya, ya, tidak sama. Kemudian ada yang 7 hari, ya, ada yang 6 hari, atau ada yang 15 hari. Ya. Ini darah haid. Itu kebiasaannya. Ada yang sehari semalam, ada yang 15 hari, ada yang 7 hari. Kemudian kalau darah nifas itu ada yang sesaat, sewaktu itulah, sejenak itulah. Namun kebanyakannya itu ada 60 hari. Namun menurut kebiasaan itu 40 hari kebiasaannya. Darah nifas itu berhenti. Ya, itu. Jadi kalau darah nifas itu ada yang sejenak, sesaat itulah berhenti. Kemudian kebanyakannya itu ada 60 hari. Namun menurut kebiasaan itu 40 hari. Makanya kita kalau laki-laki istri sedang melahirkan, kita libur selama 40 hari. Takutnya apa? Takutnya darahnya masih ada, darah nifas tadi. Tapi sebetulnya ada yang sesaat, tidak ada lagi, itu darah yang disebut dengan darah nifas tadi. Nah, lain halnya dengan darah istihadah. Istihadah itu darah penyakit, bukan karena haid, bukan karena wiladah. Seperti darah tersebut keluar terus, ya, keluar terus dari farji wanita, keluar terus mengalir. Ya. Lain halnya dengan darah haid, darah nifas itu tidak boleh sholat. Tapi kalau darah istihadah itu boleh sholat, karena darah itu termasuk darah penyakit. Itu. Ini dalam pertemuan kita yang lalu. Kemudian orang yang haid itu, wanita itu kadang-kadang umurnya ada yang 9 tahun itu sudah mulai haid, ada yang 12 tahun itu sudah haid, ya, ada yang 15 tahun. Ini tergantung keadaan si wanita tersebut, ya, itu. Kemudian kalau mengandung, ada orang yang hamil itu ada yang 6 bulan, ada yang 4 tahun. Ya, paling sedikit
hamil perempuan itu 6 bulan. Yang paling lama itu 4 tahun. Ya, tapi menurut kebiasaan itu 9 bulan. Jadi mungkin pernah terjadi ada yang hamil 4 tahun, karena pengarang kitab ini menulis paling lama 4 tahun. Berarti ini menurut penelitian Imam Syafi'i kita. Ya, berarti ada terjadi pada masa itu ada yang hamil 4 tahun sampai. Jadi paling sedikit orang hamil itu 6 bulan melahirkan, kemudian yang paling lama itu 4 tahun. Namun menurut kebiasaan kita yang sudah terjadi adalah 9 bulan. Itu dalam pertemuan kita yang lalu. Kita lanjutkan. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a. Haram bagi orang-orang haid dan nifas itu melakukan 8 perkara. Ya. Jadi diharamkan bagi orang yang haid dan nifas itu melakukan 8 perkara. Yang pertama as-salatu, salat, was-saumu, puasa, wa qiraatul Qur'an, membaca Quran, wa masul mushaf wa hamluhu, ya, memegang mushaf dan membawanya, wa dukhulul masjid, memasuki masjid, wa tawafu, bertawaf, wal wad'u, menjima, wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, bersenang-senang di antara antara lutut dan pusat, ya, itu dilarang bagi orang-orang haid dan nifas. Yang pertama yakni melakukan sholat. Orang yang haid itu haram melakukan sholat, ya, itu orang haid. Maka wanita itu beruntung ada libur untuk melakukan sholat. Liburnya di waktu haid, itu tidak boleh melakukan sholat, tidak juga diqadha, ya. Kalau puasa, meninggalkan puasa dalam keadaan haid, hukumnya puasa itu harus diqadha. Tetapi kalau sholat itu tidak harus diqadha bagi mereka wanita yang sudah sedang haid. Ini keberuntungan bagi wanita, rukhsah, keringanan bagi kaum wanita. Jadi tidak boleh orang haid itu melakukan sholat. Kemudian yang kedua wasamu, berpuasa, ya, tidak boleh juga berpuasa, ya. Tapi kalau meninggalkan puasanya 7 hari misalkan atau 15 hari dalam bulan puasa itu, maka dia harus wajib mengqadha, ya. Lain halnya dengan sholat. Sholat tidak diperintahkan untuk mengqadha, ya, untuk mengqadha bahwa sholatnya ketinggalan 15 hari atau 7 hari. Tapi kalau puasa itu harus diqadha. Itu yang kedua. Kemudian wa qiraatul Qur'an, membaca Quran itu tidak boleh, ya. Jadi orang haid, orang nifas itu tidak boleh membaca Quran, ya, tidak boleh membaca Quran, ya. Tapi kalau doa-doa, misalkan ayat-ayat itu mengenai doa-doa tidak bermasalah, ya. Itu karena orang yang haid itu dalam keadaan kotor. Wa qiraatul Quran, membaca Quran itu tidak boleh, ya. Misalkan. Kemudian wa masul mushaf wa hamluhu, memegang juga tidak boleh. Memegang Quran dan membawanya juga tidak boleh, ya. Memegang Quran kemudian membawanya juga tidak boleh bagi orang yang haid dan nifas tadi, ya, yaitu karena apa? Karena Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah tersentuh Al-Quran itu, ayat-ayat Quran itu terkecuali bagi orang-orang yang disucikan. Jadi harus suci, punya wudu, ya. Jadi tidak boleh kita memegang Quran mushaf yang tidak ada banyak tafsirnya. Tapi kalau banyak tafsirnya, tidak punya wudu, itu tidak bermasalah, ya, itu. Jadi kita harus hati-hati kalau orang haid atau orang nifas tidak boleh membaca Quran, kemudian tidak boleh memegang dan membawanya. Kemudian wa dukhulul masjid, tidak boleh memasuki masjid, ya.
Tidak boleh juga memasuki masjid orang yang haid atau orang yang nifas. Tidak boleh, apalagi duduk-duduk, ya, tidak boleh. Namun ada pendapat yang lain, ya, karena di zaman sekarang modern ada softtek lah inilah, karena ditakutkan tidak boleh itu maksudnya mengotori masjid, ya, karena zaman dulu kan belum ada softtek, belum ada tambalan misalkan, ya, jadi tidak boleh, takutnya mengotori masjid, darahnya keleceran di mana-mana itu. Tetapi kalau seandainya kita lewat saja, lewat misalkan, itu tidak bermasalah, ya, tidak berdiam diri di masjid, tidak jadi masalah. Orang haid atau orang yang junub tidak bermasalah, karena Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan bahwa Aisyah ini pernah disuruh oleh Rasul untuk mengambil tikar di dalam masjid. Padahal Aisyah ini dalam keadaan haid. Ya, apa jawab Rasul? Haid itu bukan berada di tanganmu, kata Rasul. Haid itu bukan berada di tanganmu. Berarti boleh Siti Aisyah tadi masuk ke dalam masjid mengambil tikar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, itu. Jadi kalau untuk sekedar lewat mengambil sesuatu di dalam masjid itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu kita berdiam diri di dalam masjid. Makanya kalau kita tidur di masjid atau tidur di musola, ya, mimpi basah, kalau yang bujangan misalkan, cepat-cepatlah mandi, ya, jangan berdiam diri di masjid, cepat-cepat mandi, itu. Jadi kalau kita melewati tidak bermasalah, itu. Kemudian wat tawaf tidak boleh juga bagi orang haid dan orang nifas, ya, itu. Kemudian wal wat'u itu menjima, ya, menjima atau dijima, itu menjima atau dijima itu tidak boleh, haram kita melakukan hal tersebut. Bagaimana kalau kita sudah tahu hal tersebut? Berarti kita melakukan dosa. Kalau kita sudah tahu bahwa orang haid itu, istri kita sedang haid masih melakukannya, makanya orang yang melakukannya itu tahu tentang hukumnya bahwa itu haram, maka kalau seandainya darahnya deras, dia tetap ini. Apabila misalkan terjadi, ya, ini, apabila terjadi hal tersebut, maka kita segeralah bersegera bertobat, dan kita juga disunahkan untuk mengeluarkan sedekah 1 dinar. 1 dinar, ya, disunahkan kita mengeluarkan sedekah 1 dinar. Kalau kita memaksa misalkan seperti itu, maka kita bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga disunahkan untuk mengeluarkannya 1 dinar kalau darah yang haid istri kita itu misalkan sedang deras. Tetapi kalau tidak sedang deras, ya, mengalirnya itu, maka kita disunahkan mengeluarkannya itu 1/2 dinar sedekah, ya, itu 1/2 dinar. Kalau 1 dinar itu kira-kira kalau kita ini uangnya itu 500.000 atau 700.000 lah 1 dinar, ya, karena mata uang zaman dulu kan emas, ya, dinar itu kan emas termasuk, ya. 1 dinar itu 1 gram emas, ya, 1 gram emas berapa sekarang ini, ya, 1 gram emas apakah 500.000 atau 700.000 atau 1 juta itu. Maka kalau terjadi seandainya seperti itu, kita lupa, ya, maka kita juga segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sunnahnya mengeluarkan 1 dinar, ya, 1 dinar itu kalau istri kita sedang haid. Kemudian wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, dan kita tidak boleh bersenang-senang di antara apa ini pusat dan lutut, ya, boleh kita bersenang-senang di atas tersebut kalau istri kita sedang haid atau sedang nifas, ya, sedang haid, ya, boleh bersenang-senang di atas ini, di atas lutut, apa di bawah lutut, apa betis, kemudian di atas pusat, apa, ya,
kita ngertilah apa yang di atas pusat, ya itu boleh dibolehkan. Ya masih boleh, ya bersenang-senang dengan istri kita yang sedang haid dibolehkan, tapi dilarang itu di bawah pusat, ya di atas lutut kita tidak boleh itu. Silakan kalau mau bersenang-senang dengan istri kita, pasangan kita sedang dalam keadaan haid, silakan. Yang penting jangan sampai melalui hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 8 perkara yang kita, orang yang haram, ya bagi orang yang haid atau orang nifas untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama tadi yakni salat, kemudian yang kedua puasa, kemudian yang ketiga qiraatul Quran, membaca Quran, kemudian yang keempat memegang mushaf dan membawanya, kemudian yang kelima masuk ke dalam masjid, kemudian yang keenam tawaf, kemudian yang ketujuh adalah menjima atau dijima, ya. Kemudian yang kedelapan kita bersenang-senang di antara pusat dan lutut itu. Ini 8 perkara ini kita tidak boleh melakukan kalau memang kita sedang haid dan nifas, ini bagi perempuan. Tapi kalau kita junub, ya mempunyai hadas besar, ya itu tidak boleh, ya. Tapi kalau kita membaca doa-doa itu tidak bermasalah, ya doa mau makan, doa mau ini dan itu tidak bermasalah. Yang dilarang itu kita buka Quran, membaca Quranian, ayat-ayat Quran. Karena apa? Karena Quran itu kan suci. Kita juga harus suci keadaannya. Jangan sampai mengkotori Al-Quran. Ini saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. اللهم إنا
wabarakatuh.